kira-kira seperti itu. Ya, jadi istilahnya sebenarnya dari sekitar 613 yang saya tahu, 248 itu paksaan, keharusan, ada yang namakan itu semacam undang-undang dasar yang 10 itu. Ya, yang 10 Taurat itu. Tetapi dari 10 Taurat itu 613 penjabarannya, 248 paksaan seperti yang saya tahu, sebenarnya hanya dua isinya. Ya, hanya dua isinya itu adalah molo bahasa Patakna itu dinamakan itu patik raya. Patik raya itu mengasihi Tuhan Allah sepenuh hati, senasa gogo, hati-hati, pikiran, ya, dan mengasihi sesama manusia. Jadi tidak bisa terlepas yang seperti yang saya katakan tadi. Itu patik raya, itu jantungnya yang kita melihat daripada hukum Taurat itu, mengasihi Allah sepenuh hati, sepenuh pikiran, sepenuh jiwa, ya, dan juga mengasihi manusia sama dengan diri kita sendiri. Kita melihat di situ. Ya, salah satu hukum Taurat yang 10 itu, ya, adalah kitab hukum Taurat keempat, ya, di mana itu menandakan bagaimana Tuhan itu berhenti pada hari yang ketujuh, ya, pada hari yang ketujuh, ya, dia menciptakan semuanya, ya, dalam 6 hari. Hari ketujuh, sebagaimana arti Sabat itu, Syabat itu berhenti, ya, dari segala aktivitas, dan itu menjadi perintah Tuhan. Bahkan itu kalau kita baca Keluaran 35 ayat 1 sampai 3, itu hukumannya sangat berat, bahkan hukuman mati, tentang hukum Taurat yang keempat, melanggar Sabat. Dan Sabat itu bagian daripada kehidupan umat Israel. Bukan hanya Sabat, hari perhentian, yang memang berbeda kita dengan Yahudi. Mereka itu Sabtu, kita Minggu, dan itu menunjuk kepada hari kemenangan melalui Yesus Kristus yang bangkit. Tetapi kalau kita merujuk kepada hukum Taurat itu sendiri, yang dimaknai oleh Yahudi itu peristirahatan, itu juga ada yang namakan itu hukum Taurat itu yang sekali 7 tahun, dan mereka harus berhenti di tahun ke-7 itu. Bahkan ada yang namakan itu juga 7 kali 7 itu yang dinamakan itu tahun jubileum, dari situ jubileum. Dan ini tahun yang puncaknya itu Sabat itu, di mana bukan hanya tanah, bukan hanya binatang, termasuk budak itu harus dibebaskan dari semua hutang-hutangnya, ya, dan lain sebagainya. Itulah kita melihat itu makna yang sangat-sangat dalam yang dinamakan tadi hukum Taurat, yang tidak bisa terlepas daripada kehidupan aktivitas umat atau bangsa Tuhan. Jadi sekarang kita dihubungkan hukum Taurat itu kita maknai sekarang melalui hari perhentian itu, kita makna itu di hari Minggu, ya, hari kemenangan, Minggos, ya, disitulah kita berhenti dan kita beribadah kepada Tuhan. Jadi sangat berbeda sebenarnya konsep Taurat itu di umat Yahudi dengan terutama Sabat dengan kita di masa Tuhan Yesus Kristus. Jadi memang mereka itu Sabat hari Sabtu, kita hari Minggu, merujuk kepada kemenangan yang telah dimenangkan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui kebangkitannya. Itu yang kita lihat di situ. Ya, ada yang masuk? Tidak ada, Mang. Oh, karena kebetulan Amang nggak nampak. Jadi uh, itu perintah Tuhan, dan kita menyambut itu Sabat itu menjadi hari Minggu, di mana kita di hari Minggu kita menjalin relasi dengan Tuhan, terutama melalui ibadah, terkhusus dengan firman-Nya. Kita maknai itu sebagai tempat kita berhenti, kita beristirahat, dan terutama mencurahkan sepenuhnya hati kita untuk dengan sepenuh hati mengikuti ibadah setiap minggunya. Itu dulu kita kira yang menjadi catatan kedua.
Mungkin karena sesuai dengan pertanyaan ini, kita ya hanya saya mau mengatakan, nanti kalau ada pertanyaan saya jawab nanti. Itu konsep daripada Sabat Perjanjian Lama, dan itu yang mereka sangat uh, katakanlah uh, maknai itu, terutama oleh para ahli Taurat itu tentang Sabat begitu sempit, ya. Maka Yesus itu sebenarnya mau uh, memberikan semacam roh kepada hukum Taurat itu. Maka dia pernah mengatakan itu, Sabat untuk manusia atau manusia untuk Sabat, kira-kira seperti itu. Ya, karena bagi orang ahli Taurat itu begitu sempitnya pemahamannya tentang terutama itu hari Sabat. Bahkan kita tahu di hari Sabat itu ada jarak-jarak tertentu yang harus dilangkahkan kakinya. Bahkan itu setahu saya tidak boleh itu memasak, ya. Dan mereka harus mempersiapkan mungkin hari Jumatnya, ya. Dan itu begitu kalau bahasa Bataknya itu begitu rocking, ya. Maka Yesus mengumpamakan itu bagaimana orang-orang ahli Taurat yang melarang Yesus melakukan pekerjaan terutama mujizat di hari Sabat, ya, bahkan menolong orang sakit, ya, bahkan orang yang mati. Dia mengumpamakan itu seperti kalau kamu memiliki lembu, ya, dan lembumu jatuh ke jurang, apa kamu tidak menolong? Kira-kira seperti itu ucapan Yesus. Ya, jadi Yesus itu mau memasukkan dalam hukum Taurat itu bukan memasung, ya, bukan mematikan manusia, maka dia mengatakan Sabat untuk manusia, ya, atau manusia untuk Sabat. Jadi sebenarnya itu ada Sabat karena manusia, bukan sabatnya ada untuk manusia itu. Jadi bukan sabatnya itu yang terutama, tapi yang menjadi perhatian adalah manusianya. Ya, itu yang perlu kita melihat di sini. Jadi dihubungkan dengan pertanyaan-pertanyaan ini, sekali lagi kalau ada pertanyaan nanti boleh, ya. Jadi sekali lagi Sabat itu uh, sebenarnya itu sudah berbeda pemaknanya dari perjanjian lama konsepnya kepada perjanjian baru di masa, terutama di masa Tuhan Yesus, ya, yang penuh dengan SOP, yang penuh dengan undang-undang, yang penuh dengan peraturan, terutama ahli Taurat. Itu kita melihat itu Yesus justru memberikan semacam transformasi atas hukum Taurat yang begitu dangkal, yang begitu sempit, yang seperti itu. Yesus intinya mengatakan bahwa Taurat itu untuk manusia, ya. Bukan manusia untuk Taurat, ya. Itu yang perlu kita ingat. Tetapi perlu kita ingat juga memang sebagaimana terutama sekarang ini, karena pertanyaan ini juga berhubungan ke situ. Sekarang ini kita melihat begitu banyaknya orang tidak menghargai hukum Taurat, terutama Tita keempat, ya. Ya, kita melihat kecenderungan yang seperti itu. Atau sebaliknya, ini menjadi perenungan bagi kita. Yang pertama, banyak orang tidak menghargai hari Minggu sebagai hari perhentian. Kita melihat itu. Bahkan itu hari Minggu sebagai hari libur untuk mungkin piknik-piknik, rekreasi, ya, dan lain sebagainya. Itu menjadi hari libur, tempat beristirahat, bukan untuk menjalin relasi dengan Tuhan, terutama dengan firman-Nya, tetapi justru memang banyak orang Kristen justru di hari Minggu mereka pasobu molo bahasa Batak, nah itu pasobu hisap-hisap, nah kira-kira piknik, rekreasi, lain sebagainya, dan meninggalkan gereja Tuhan pada hari minggunya. Itu saya melihat itu juga. Baru yang kedua, ya, yang berhubungan dengan itu yang dinamakan itu ciri zaman sekarang itu yang berhubungan dengan nats ini ada tiga. Yang pertama itu sibuk, yang kedua itu bising, yang ketiga itu pertama sibuk, bising, yang ketiga itu ribut. Ya, ini ciri zaman sekarang. Kita melihat sekarang, mudah-mudahan ya, terima kasih karena biasanya kayak sermon hari itu, sermon apa saya lupa, naposo bulung atau apa itu hari itu,
ada yang bunyi telepon, itu masih sermon, bunyi telepon ke sana kemari. Saya lihat itu kan, ya, yang ada yang ngangkat teleponnya ditinggali sermonnya, akhirnya itu namanya juga bising dan ribut. Jadi mudah-mudahan di sermon kita ini tidak ada yang seperti itu. Karena bagaimana mungkin kita fokus mendengar firman Tuhan, sermon yang seperti ini ada orang memegang handphone, ya, mengangkat handphone, mematikan TV. Maka saya mengatakan tadi ke anak saya, matikan TV-nya. Kira-kira seperti itu. Karena sekarang ini di tengah-tengah kemajuan sekarang, teknologi terutama, bising dan ribut. Itu terutama hidup TV, hidup handphone, hidup radio, ribut di sana, ribut di sini, terutama sewaktu saya di Jakarta. Waduh, luar biasa ributnya, ya. Dan juga banyak ibadah juga ribut. Kira-kira seperti itu. Ributnya, ya musiknya, ya, mungkin orang-orangnya, ya, ya kira-kira seperti itu. Mungkin lagunya tidak tertib tetapi ribut. Kira-kira seperti itu. Jadi itu ciri zaman. Yang kedua itu, ya, sibuk itu. Jadi kalau kita tanya sekarang, ya, apalagi kalau hari Minggu tidak datang, kita tanya, saya sering bertanya kepada jemaat kita, sendia hamu amang dari Minggu sibuk amang. Jadi sekarang ini alasan orang, alasan jemaat, alasan parhalado, ya, sibuk. Dan kita melihat juga di sermon-sermon kita parhalado, alasannya memang sibuk. Ya, kalau sekali dua kali bolehlah. Tetapi apalagi hari Minggu saya pikir sibuk, saya pikir ada apa? Kira-kira seperti itu. Kan itu hari, ya, hari istirahat, ya. Hari perhentian untuk berdengar-dengar dengan firman Tuhan. Itu sebenarnya. Itulah ciri zaman sekarang ini, sibuk. Ya, tidak sempat gereja, tidak sempat menjalin relasi dengan Tuhan, tidak sempat dengan bersekutu dengan kawan-kawan satu iman di dalam ibadah di gereja. Itu catatan yang berikut. Tetapi sebaliknya, ini perlu menjadi catatan bagi kita, ya, untuk pengasuh remaja juga, ya. Ini hati-hati kita. Hati-hati. Saya mengatakan hati-hati, catatan bagi kita sebaliknya. Banyak orang ke gereja, ya, bukan membuahkan pertobatan, tetapi hanya semacam supaya kehidupannya diberkati Tuhan, supaya mungkin pergumulannya dicarikan Tuhan solusi, supaya pekerjaannya diberkati, supaya dia sehat, keluarganya sehat, dan lain sebagainya. Itu yang dinamakan itu agama sebagai candu. Hati-hati kita. Jadi dia gereja hanya untuk mendapatkan sesuatu, bukan untuk melakukan firman Tuhan atau melakukan kehendak Tuhan yang tidak membuahkan pertobatan. Banyak orang ke gereja justru memang supaya membuat Tuhan itu berhutang kepada dia. Ya, dengan bergereja dia sehat, dengan berdua dia diberkati dan sebagainya, tetapi tidak sampai kepada pertobatan hidup baru. Ini yang salah tentang Sabat. Perlu dicatat itu. Jadi makanya orang banyak yang dia rajin gereja dan teratur bergereja beribadah kepada Tuhan, tetapi tidak membuahkan kehidupan yang saya mengatakan penuh damai sejahtera. Dan gabi parholong di mana nang saya terus di gereja, dan gabi pardamai di mana saya terus di gereja, ya, sentimennya tinggi, dendamnya tinggi, dan sebagainya. Ya, ini tidak menjamin kita. Ya, jadi tidak berbuah dia ke gereja. Hanya di gereja dia menyembah Tuhan, di luar gereja dia tidak menunjukkan dia bagaimana dia murid Tuhan. Ini masalah kita yang paling besar sekarang. Tidak ada hubungan dengan ibadah di gereja setiap minggunya dengan kehidupan dia sehari-hari. Tidak bersentuhan. Ini yang paling banyak sekarang. Dan semoga kita tidak terlibat di dalam. Ini yang paling banyak sekarang menurut saya. Dia bergereja tetapi dia tidak bersentuhan dengan kehidupan sehari-hari. Ay tetap di mana tetap dong kupar kosong, tetap perdendam lain sebagainya. Ini masalah kita sekarang. Jadi belum tentu yang rajin ke gereja memang kita mengatakan dalam kehidupannya sehari-hari menjadi ibadah bagi Tuhan. Kira-kira seperti itu yang menjadi perenungan bagi kita. Saya kembalikan kepada Mang Rudi, mana tahu ada diatur sedemikian rupa. Mulai teman. Silakan Kak Duma. Kedengaran, Mang? Kedengaran, Mang. Kedengaran. Oke, 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 ya. Baik, Kakak Abang. Kalau ada yang mau bertanya, Bang Roni. Ya, ya Kak Duma saya.
Amang Pandita, Ya. saya mau bertanya Amang. Yang Hmm. Amang bilang itu kan secara mungkin dari pihak orang tua ya Amang yang dewasa. Jadi kan kita di sini nanti akan ada KTB-nya. Hmm. Apa yang kita sarankan kepada remaja ini? Apa loh? Remaja yang dilarang pada perintah keempat ini kepada adik-adik remaja Amang, khususnya karena dari perjanjian lama ke perjanjian baru dan sampai sekarang ini mengalami perubahan, di mana banyak kegiatan itu yang dilakukan sekarang di hari Minggu. Nah, khususnya kita bilang ya Amang kelas 12 itu banyak mereka melakukan mempersiapkan untuk kelulusan mereka, mereka les. Mereka kadang lesnya itu pagi, dan kadang nggak seragam lah Amang. Jadi yang seharusnya kita tekankan kepada mereka itu untuk mengkuduskan hari Minggu itu bagaimana Amang. Jadi sehingga mereka tidak istilahnya kan ini perjanjian lama yang seharusnya kita hukum Taurat ini yang seharusnya di zaman sekarang ini mungkin ada melakukan penyesuaian Amang atau perubahan. Mulai ya Amang. Ya. Terima kasih. Nanti kalau ada bertanya lagi, begini, Amang. Tadi sebenarnya yang perlu kita ingat, Amang, secara umum sama saja, ya, mau remaja, mau anak muda, mau naposo, mau orang tua, mau lansia, itu secara umum, ya, refleksinya yang berbeda, ya. Jadi makna daripada itu perjanjian lama, hukum Taurat keempat sama saja semua, ya, esensinya sama. Tapi penerapannya aplikasi yang berbeda itu pertanyaan Amang baru benar. Tetapi kalau semua mau lansia, mau orang tua, mau remaja, mau naposo, sama saja esensinya hukum Taurat. Ya, itu bahkan itu refleksinya sebagian juga untuk remaja juga supaya mereka semakin kritis memaknai hukum Taurat keempat. Tetapi kalau ditanya Amang apa yang dilarang kepada terutama remaja, begini Amang. Ya, kami dulu di STT melakukan ibadah di pasar Horas bagi orang yang jualan. Ya, itu. Sewaktu saya di Medan juga, saya melayani di Simalingkar yang jemaatnya ribuan juga melebihi Serpong. Ya, ribuan itu jemaatnya, tetapi itu jemaatnya itu mungkin sekitar 30% itu jualan pasar pagi ya, Mang, di Dionan, di pasar gitu. Dan mereka itu banyak pakai sarung memang. Jadi kami sudah beribadah itu setengah 6 pagi. Bayangkan Amang setengah 6 pagi. Jam 5 bahkan. Jam 5 saya sudah sampai di situ. Dan itu penuh gerejanya. Tahu Amang yang gereja itu siapa? Yang biasanya itu yang gereja jam 5-an itu adalah ya terutama inang yang jualan di pasar itu. Dan sesudah ibadah itu biasanya Mang langsung ke pasar, ke Onan. Dan mereka berjualan. Bagaimana sikap kita yang seperti ini? Itu benar. Jadi tidak harus kita maknai bahwa Sabat itu lalu berhenti beribadah satu hari penuh, apalagi di zaman sekarang, jangan sempit yang seperti itu. Jadi kalau ada anak-anak kita les, ya ke kantor, inang pendeta itu minggu pergi kantor karena pelayanan. Tetapi dia harus gereja memilih salah satu ibadah di gereja, pagi, siang, atau sore, dan dia pasti beribadah. Yang masalahnya justru memang kita peralat ibadah hanya untuk kebebasan kita di kantor. Ini yang menjadi masalah. Ya, banyak orang justru terutama libur-libur yang fakultatif itu justru memempatkan hari Minggu itu ya dengan alasan gereja padahal dia tidak gereja. Dia main hotel-hotelan di sana di puncak. Ya kira itu yang mungkin tidak benar. Tetapi kalau kita katakan ke remaja, ya dengan kegiatan mereka mungkin di sekolah lain sebagainya, saya pikir itu kita harus dengan luas memaknai itu. Ya tidak harus kita larang mereka les hari Minggu karena kebutuhan mereka juga mungkin disitulah tempat mereka harinya. Tetapi memang kita sarankan ke mereka sedapat-dapatnya mereka beribadah. Ya memilih karena kita jam tertentu kan banyak. Pagi jam 6 ada, lah jam 8, ya, jam 11.
jam 5, masa semua yang menjadi penyakit kita banyak berdalih. Ini penyakit banyak, terutama anak muda, remaja, berdalih. Dan dia tidak mau. Kalau dia sudah mepet di situ, dia alasan tidak ada lagi waktu. Kira-kira seperti itu. Tetapi sekali lagi, Amang, tidak kita harus melihat itu dalam arti yang sempit, ya. Hari Minggu itu, lalu kita harus satu harian kita tidak boleh keluar, tidak boleh les, apalagi zaman sekarang ini. Ya, itu saya pikir kurang pas yang seperti itu. Tapi kita maknai sebenarnya Sabat itu, perhentian itu adalah bagaimana kita memang itu mengunjuk kepada hari apa ya, perhentian nanti di surga itu sebenarnya. Tetapi kita harus memaknai Sabat itu, ya, bagaimana kehidupan kita, ibadah kita juga di luar daripada ibadah di gereja itu harus memang menjadi berkat bagi sesama. Kalau itu saya pikir lebih mengenal seperti yang dikatakan Tuhan Yesus. Kira-kira seperti itu, Bang. Sama Pak Ditani. Silakan kakak abang yang lain, Kak Diana, Kak Munan, Kak Dete. Ada yang mau ditanyakan? Kak Mel. Atau seperti ini pertanyaannya, Bang Roni. Inangnya bentar ya. Iya. Pilih mana kita ke gereja daripada mungkin menolong kawan kita yang harus dibawa ke rumah sakit. Pilih mana? Kira-kira seperti itu. Ya, itu. Atau mungkin menolong yang sedang tabrakan, kira-kira seperti itu. Kita ke gereja, ya, atau menolong kita yang kawan kita mungkin yang kita kenal itu mengalami kecelakaan. Pilih mana kita? Ya, kira-kira seperti itu. Supaya kita bisa mengerti sebenarnya mana ibadah yang seutuhnya yang memang disukakan Tuhan. Kira-kira seperti itu. Kak Neda, ada yang mau ditanyakan? Mau nanya ini aja, Mang. Kalau kan kemarin pandemi ini kan kita ada ibadah online ya, Mang ya. Nah, Ya. itu kalau misalnya eh, sebenarnya sekarang kan sudah bisa offline gitu ya. Tapi karena keenakan dengan online, akhirnya lebih memilih ibadah online. Ya, betul. Nah, itu bagaimana itu, Amang? Ya, seperti ini, Nang. Memang bukan hanya di Serpong yang seperti itu. Itu pertanyaan ini sangat-sangat reflektif. Di beberapa gereja pengalaman saya, termasuk sewaktu saya di Kota Buminang, ada beberapa jemaat itu yang satu resort 13 itu pagaran saya, jemaat cabang, itu justru memang lebih enak di rumah katanya. Ya, tetapi seperti ini, Nang, yang mau kita harus renungkan, apakah sama ibadah di gereja atau ibadah di rumah? Itu menjadi pertanyaannya. Apakah sama kualitasnya? Mungkin relatif. Sama kualitasnya kalau kita memang benar-benar menjalin persekutuan dengan Tuhan. Ya, dari ketulusan hati berdoa mengikuti ibadah itu kepada Tuhan. Tetapi saya mengatakan apa memang sama berkualitas dengan gereja? Tentu tidak sama. Karena mungkin apanya sinyalnya kurang bagus, ya, atau mungkin faktor umpamanya sesuatu yang ada umpamanya lewat kucing atau anjing, ada keluarga yang manggil-manggil dan lain sebagainya, sehingga kita kurang konsen. Tetapi terutama kita harus ingat, dan ini yang harus diingat, Inang, ya, ibadah itu satu sisi memang sangat pribadi, tetapi ibadah itu sifatnya komunal. Itu harus diingat. Komunal berarti bersama-sama. Ya, bersama-sama. Jadi ya tidak boleh dong hanya berdua seorang lalu kita mengatakan saya sudah memuji Tuhan katanya. Kita harus diingat dan dia harus mengikuti itu termasuk memang apakah memang dia memberikan persembahannya. Ya, karena banyak saya lihat sekarang ya, dia mengikuti ibadah, dia melihat pendetanya siapa. Maka dia lebih bagus umpamanya dia memilih Stephen Tong. Apakah dia memberikan persembahannya kepada gereja Stephen Tong atau gereja HKBP Serpong?
atau tidak sama sekali memberikan persembahan. Karena itu harus utuh itu diikutinya. Kalau dia memang mengikuti ibadahnya HKBP Serpong, dia harus mengikuti dari awal hingga akhir sampai berkat, dan dia harus memberikan persembahannya, dan dia berdoa untuk itu. Itu saya pikir kualitasnya. Tetapi harus kita ingat juga sebagaimana saya mengatakan tadi, bahwa kualitas daripada ibadah itu juga sifatnya juga komunal. Harus bersama-sama berhimpun, ya, bersama teman-teman yang lain, ya. Tetapi yang saya justru agak gelisahkan sekarang ini itu adalah banyak kita ini Kristen di hari Minggu. Itu yang saya mengatakan. Kalau itu yang paling banyak sekarang. Kristennya hanya hari Minggu. Senin sampai Sabtu dia tidak Kristen. Kira-kira seperti itu. Ya, nah, silakan. Ya. Ada lagi, Nang? Amang Doni? Aduh, Dia, ya Kakak Abang, masih adakah pertanyaan? Kak, Kak Lin, oh Kak Mel, silakan Kak Mel. gini ya Mas, saya mau bertanya, makasih Kak. Kalau tadi kan memang hari Minggu itu kita beribadah dulu. Yang penting kita beribadah dulu, kita boleh memilih salah satu di jamnya jam mana. Terus kita boleh melakukan aktivitas kita atau kegiatan kita yang lain gitu ya, Mas. Ya, ya. Nah, terus saya ada kenal Amang seseorang gitu ya. Setiap hari Minggu itu dia beribadah, tapi tidak tidak akan pernah mau mengikuti acara apapun di hari Minggu. Misalnya ada undangan CD atau arisan dan lain-lain gitu, itu tidak bakalan dia mengikuti itu Amang. Padahal bukannya itu kita perlu juga Amang bersekutu dengan sesama keluarga gitu ya Amang ya. Nah, kalau kayak begitu, itu kira-kira bagaimana ya, Mang ya? Mau lihat ya, Mang. Masuk Inang gimana? Kira-kira bisa saya tangkap itu gimana sih? Jadi, ada seseorang sama saya kenal gitu ya. Setelah ibadah di hari Minggu, dia pokoknya hari Minggu itu dia tidak mau ikut arisan, tidak mau apa namanya bersekutu atau ada undangan gitu lah Amang ya, misalnya undangan acara baptis atau apa gitu Amang, dia tidak akan mengikuti hal seperti itu karena bagi dia hari Minggu itu ya cukup hanya ibadah aja gitu Amang. Kalau begitu bagaimana kira-kira ya Amang? Apakah seperti itu yang benar gitu Amang? Ya, saya pikir Inang, ya, saya kurang bijak kalau saya mengatakan itu benar atau tidak. Ya, di sebelah mungkin Riau sana ada itu semacam kesepakatan mungkin dari PGI yang daerah yang bersangkutan itu kalau mengadakan itu acara-acara arisan marga, bona tahun lain sebagainya, sebaiknya di atas jam 1-an gitu, supaya jemaatnya gereja dulu katanya. Ya, itu sebelah sana. Dan pendeta-pendeta yang berkhotbah di bawah jam itu, biasanya itu katanya nggak tahu kebenarannya, itu ditegur. Ya, dan memang itu bagus yang seperti di satu sisi. Tetapi kalau mungkin menghargai ibadah itu lalu sesudah dia beribadah gereja dan dia tidak mau keluar rumah lagi, saya pikir itu perlu kita hargai ya. Kita nggak usah menjudge ya, dan itu menurut dia yang baik. Kenapa kita harus memaksakan keyakinannya di luar itu ya mungkin tidak baik. Saya pikir ya, ada orang-orang seperti ini. Ya ada, dan dia tidak akan mau ya, apalagi itu arisan apalah, karena mungkin dia menghindar di situ adalah perdebatan, di situ mungkin ada mulut-mulut maaf yang jorok lain sebagainya, yang membuat dia mungkin kalau bahasa Batakna tertuk-tuk kaporsionnya, mungkin dia menghindar di situ. Ya, dia mau fokus minggu itu sesudah gereja dia bersama keluarganya di rumah.
atau bahkan ada yang berdua. Bahkan itu ada kawan saya itu um, Senin sama Kamis bahkan dia puasa. Senin Kamis dia puasa. Apa mau kita bilang seperti itu? Bahkan lebih saya pikir, saya lihat dibandingkan dengan yang lain, saya mengatakan kualitas imannya jauh lebih baik. Karena dia tidak munafik. Tetapi kalau dia munafik, ya saya pikir itu dosanya besar, kira-kira seperti itu. Dia berpuasa tanpa menghakimi orang lain. Dan saya lihat memang kualitas spiritualnya memang melebihi dari orang-orang yang tidak melakukan puasa. Ya, jadi saya melihat dia berbeda dari kawan-kawan yang lain karena apa? Dia puasa. Memang dengan puasa yang seperti itu, memang dia otomatis dia mengendalikan mulutnya, juga hatinya, juga matanya. Ya, saya pikir untuk orang seperti ini limited edition. Ya, termasuk kami pendeta. Maka pernah Yesus mengatakan itu. Ya, kenapa kami tidak bisa ini? Nah, lalu Yesus mengatakan, ngamar tangyak kamu sudah berdoa enggak? Karena kamu tidak puasa. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi kalau ada orang mungkin melakukan puasa, saya pikir itu haknya. Dan itu ya hubungan dia dengan Tuhannya. Kalau dilakukannya itu dengan sebaik-baiknya dan tidak berkesan munafik atau menjadi kesombongan rohani, saya pikir baik saja. Dan itu bagus, sangat bagus menurut saya. Tetapi kalau itu menjadi kesombongan, termasuk ya tidak melakukan aktivitas di luar selain daripada ibadah di gereja, itu menjadi kesombongan rohani, saya pikir itu tidak baik. Itu justru yang tidak baik. Tapi kalau dia melakukan itu, habis gereja dia tidak mau lagi dicocoki urusan-urusan luar, termasuk arisan marga dan sebagainya, saya pikir itu baik-baik saja. Ya, dan saya dukung orang seperti ini. Asal memang jangan mempertontonkan kehebatannya tanda petik yang seperti itu. Kira-kira seperti itu. Nah. Kakak Abang, Kak Linda, Kak, Kak aku Tony, tanya, oh Kak. Kak DP. Iya, silakan Kak DP. Ya, maaf Amang Pendeta, saya harus off kamera lagi di jalan. Ya. Amang Pendeta, boleh nggak kami dikasih penjelasan Amang tentang hari Sabat menurut agama Apen Amang? Siapa tahu nanti kakak adik-adik remaja ada menanyakan supaya kami sepaham untuk menjelaskannya Amang. Hari Sabat menurut agama Apen Amang. Iya, agama Advent kan itu yang agama perjanjian lama, tetapi ada Advent hari ke-7 loh. Nah, iya, hanya begitu Amang, kami belum paham betul Amang. Mohon Ya, penjelasan. kalau itu sama itu mereka selalu merujuk ke Yahudi, jadi hari Sabtu doang. Sama juga itu sewaktu saya berobat di Pinang itu mereka itu ada yang memang sebahagian itu hari Sabtunya dia yang apa? Yang melakukan Sabat. Tetapi secara umum itu mereka itu gereja. Tapi ada yang secara sempit memaknai itu langsung merujuk kepada Sabat Yahudi Sabtu. Dan itu yang seperti ini juga saya pikir itu kalau pemahaman seperti itu bahkan mereka itu tidak merayakan Natal. Ya, dengar Nang? Dengar Amang, dengar. Karena Iya. aku pernah tinggal ngekos dulu Amang di tempat orang Apen, itu mereka jam 6 sore di hari Jumat itu kan sudah stop bekerja, stop Ya. memasak. Gitu ya Amang ya. Dan ini memang agama Yahudi seperti itu, memasak stop, berjalan juga harus punya kilometer sekian, ya tidak boleh lebih. Memasak itu harus memasak semuanya jam sekian sudah harus siap karena Sabtunya mereka harus beribadah total, ya Sabat bagi Tuhan. Kira-kira seperti itu nah. Tapi saya bukan ahlinya sih, tapi itu memang apa yang dikatakan itu merujuk kepada mereka itu masih mengadopsi ya ajaran Sabat, konsep perjanjian lama secara penuh, kira-kira seperti itu. Bukan kepada perjanjian baru yang memaknai Sabat itu kepada hari Minggu, di mana dimakan itu hari kemenangan daripada kebangkitan Yesus di kayu salib, dari kayu salib. Kira-kira seperti itu. Ya.
Oke, Amang, makasih Amang. Iya, iya. Kak DT, silakan Kak DT. Kak DT. Terima kasih, Horas Amang. Horas. Amang, hari Minggu buat kita. Soalnya topik ini pernah juga kita bawakan di PR Remaja. Saya mengatakan bahwa hari Minggu itu adalah hari kemenangan ya, Mang ya, karena kita mengadopsi kepada Paskah ya, Mang ya. Ya. Hari Minggu adalah ucapan syukur karena kemenangan Tuhan Yesus di kayu salib itu ya, Mang ya. Nah, menurut saya, Mang, mohon dikoreksi kalau salah. Ketika hari Minggu kita secara pribadi bersyukur atas segala yang telah Tuhan berikan bagi kita, dan itu memang hubungan pribadi ya, Mang ya, hubungan pribadi. Dan saya sepakat banget dengan Amang yang mengatakan bahwa setiap orang punya caranya sendiri untuk menyembah Tuhannya, seperti itu ya, Mang ya. Punya cara sendiri untuk menguduskan hari Sabat itu ya, Mang ya. Jadi kalaupun misalnya kita mungkin berarisan ataupun kalaupun kita mungkin mengikuti acara apapun, ketika kita menganggap bahwa hari Sabat itu kudus, maka baik sikap, tingkah laku atau apapun, baik kita di arisan atau dimanapun, itu mengacu kepada hal itu ya, Mang ya. Jadi bukan berarti mungkin ketika kita keluar dari gereja terus kita ke arisan semuanya buyar gitu ya. Iya. Semuanya. Iya. Nah, yang mau saya tanyakan, Amang, itu kan hari Minggu ya, Amang. Hari Sabat memang kudus ya. Nah, bagaimana dengan hari-hari yang lain gitu, Amang? Hari Senin sampai, kalau kita sekarang kan Senin sampai Sabtu. Apakah Sabat itu pengudusan itu hanya di hari Minggu, sementara di hari Senin sampai Sabtu nggak kudus gitu, Amang? Nah, itu pernah ada yang nanya soalnya adik remaja mengenai ini. Kan hari Minggu adalah hari Sabat, hari yang kudus, hari yang memang khusus kita tujukan kepada Tuhan, baik dalam ibadah kita, dalam hubungan kita dengan Tuhan dan dengan manusia. Nah, bagaimana dengan hari-hari yang lain? Apakah hari-hari lain kita tidak menguduskan hari-hari yang lain? Gitu, Amang. Mau lihat ya, Amang? Iya. Oke. Ya, sebenarnya seperti khotbah hari itu, Inang, minggu yang lalu ya, berbeda agama Kristen ya dengan agama non-Kristen. Walaupun memang Islam, terutama Kristen, ya, sama agama Yahudi, yaitu Yudais, itu agama Abrahamis itu dikatakan itu memang dari nenek moyang Abraham gitu, Abrahamis. Maka agama Abrahamis termasuk Muslim itu agama Abrahamis, karena memang mulai Abraham mereka mengakui Abraham. Di Ishak dia memang jadi berbeda ya, walaupun memang ada terjadi semacam pembohongan di situ. Tetapi di antara agama-agama di dunia ini mungkin hanya agama Kristen yang dilabeli itu agama roh. Itu khotbah yang hari itu renungan di pertanyaan kali ya. Agama roh itu ya agama yang tidak melihat hanya dari segi lahiriah. Terutama kita beribadah kepada Tuhan, sebenarnya bukan lahiriahnya yang ditonjolkan. Bukan pendekatan lahiriahnya kalau kita beribadah. Tetapi apa? Pendekatan hati. Maka khotbah yang hari Minggu itu
topik minggunya menyembah Tuhan dengan segenap hati. Itu. Jadi bukan agama kita, bukan agama jasmani, bukan agama lahiriah di mana kita datang kepada Tuhan, lalu kita berikan persembahan kita, kita datang dengan rapi kepada Tuhan, dengan wangi-wangian dan lain sebagainya. Bukan itu yang disukakan Tuhan. Yang paling disukakan Tuhan terutama adalah ini. Hati kita. Ya, kehidupan kita, pikiran kita. Apa kita memang pikiran kita menyembah kepada Tuhan, hati kita menyembah kepada Tuhan, atau hanya tubuh kita yang datang kepada Tuhan pas beribadah itu? Maka sebagai catatan yang kedua seperti yang bilang Inang, sebenarnya memang kalau kita melihat konsep tentang ibadah, terutama perjanjian lama, justru memang perjanjian lama menekankan adalah sinagoge menjadi bagian sentral daripada penyembahan kepada Tuhan. Ya, juga konsep itu persembahan kurban itu menjadi bagian yang tidak terlepas daripada penyembahan kepada Tuhan. Sinagoge dan persembahannya, terutama kurban itu di perjanjian lama. Tetapi di perjanjian baru sudah jauh berubah. Nah, sekalipun memang konsep itu masih ada, karena kita tahu ada yang dinamakan itu 3 tentang bait suci. Bait suci yang pertama itu menunjuk kepada Yesus sendiri. Maka Yesus pernah mengatakan, ya, kamu runtuhkan itu. Dalam 3 hari saya akan membangunnya. Itu menunjuk kepada kebangkitannya. Itu seperti yang bilang Inang hari Minggu. Yang kedua itu bait suci itu perkumpulan orang percaya. Ya, maka itu hurios, eklesia, itulah yang kita namai gereja kita. Tetapi jangan lupa bait suci yang terutama sebagaimana yang tertulis dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Ya, dagingmu nado joron itu Tuhan. Ya, tubuhmu adalah bait suci Tuhan. Ya, kita melihat di situ sesuai dengan berhubungan yang dikatakan Inang tadi, ternyata bukan cukup hari Minggu kita menyembah Tuhan. Bukan. Itu namanya seperti yang saya katakan itu terjadi dikotomi. Ya, kalau hari Minggu lalu hari Senin sampai Sabtu kita boleh korupsi, itu yang salah. Maka pernah juga sintua kita kepala dinas Marga Panjaitan mengatakan kepada saya, Amang, kayaknya saya tidak bisa terhindar dari dosa, Amang. Kenapa? Karena kalau tidak saya tanda tangani, tanda tangan saya harus sesuai dengan yang diinginkan gubernur, kira-kira seperti itu. Kalau saya melawan gubernur, saya dipecat menjadi kepala dinas. Dulu itu jemaat saya waktu di Medan. Ya, lalu saya seperti ini yang memahami. Oke lah, bisa berdosa Senin sampai dengan Sabtu. Minggunya mang ya kita datang gereja menghapus dosa katanya. Itulah yang banyak dipahami secara sederhana yang seperti itu. Minggunya menghapus dosa, itu harinya menghapus dosa. Ya, Senin sampai Sabtu ya berbuat dosa mang katanya. Kira-kira seperti itu. Kita tutup mata kita menatangani katanya. Jadi itu yang dibilang Inang, itu yang tidak pas Inang. Seharusnya ya konsep persembahan yang bagus. Kalau kita datang ke gereja hari Minggunya, kita mendengar firman Tuhan terutama, firman itu ibadah itu menghantar kita untuk kehidupan sehari-hari. Itu baru benar. Nah, kalau itu tidak terjadi, itulah yang munafik Inang. Itu menjadi ritual seremonial, formalitas, hanya di gereja. Jadi yang dibilang Inang itu tadi, itu hari Minggu, bagaimana hari Senin, Sabtu, saya pikir itu seperti yang saya terangin tadi, Tuhan itu adalah roh. Ya, Tuhan itu roh. Jadi Tuhan itu justru menginginkan kita juga, ya, semua pekerjaan kita, bahkan itu Yesus mengatakan menjadi ibadah bagi Dia. Bukan hanya tubuh kita, tapi pekerjaan kita menjadi ibadah bagi Tuhan. Itu yang dinamakan itu etos kerja yang baik. Saya pikir kalau dibandingkan dengan non-Kristen, terutama Muslim, etos kerja Kristen yang paling baik dari semua bangsa di dunia ini. Dan mungkin yang paling kaya secara SDM-nya adalah orang-orang Kristen, terutama negara-negara Skandinavia. Ya, orang-orang non-Kristen terutama Arab itu kaya karena sumber alam mereka. Tetapi kalau etos kerja yang paling baik adalah Kristen. Mungkin itu hubungannya dengan ajaran Kristen kali. Ya, kalau orang ini kan 5 kali berhenti lagi. Ya, jam segini harus marukitukit. Ya, sampai tinggalkan pekerjaannya. Ya, jam segini harus pergi lagi. Kalau kita enggak. Tetapi justru di satu sisi kita kagum mereka tanda petik. Karena apa? Sekalipun mereka sembahyang 5 waktu, mereka banyak juga konsisten di situ. Kita hari Minggu,
Hanya sekali 1 minggu, begitu susahnya kita menghadirinya. Kira-kira seperti itu justru pertanyaan saya. Iya, Nam, ya. Oke, Gimana ada Kak lagi Dete? Amang Rudi? Ada lagi Kakak, Kak Linda, Ya Kak. Kak Amang, Tika, maaf off silakan. cam ya Amang, hujan di sini Amang, sinyalnya Oh, jelek. di sini juga hujan nih, Nang. Oh sama ya? Ya. Ya Amang, tadi kita berhadapan dengan anak remaja di mana mereka terkadang harus kita berikan satu batasan-batasan yang jelas karena apa namanya mereka secara usia, secara pengalaman, secara lain-lain ya belum sematang orang dewasa seperti itu. Jadi ketika seperti penjelasan Amang tadi kepada Bang Roni ya, ya tanyakan saja kepada mereka apa namanya yang perumpamaan seperti Tuhan Yesus itu ya menyelamatkan apa binatang yang jatuh atau menguduskan hari Sabat seperti itulah ya. Tetapi zaman sekarang di mana anak-anak muda, anak-anak remaja ini apa cerdas-cerdas ya Mang ya, apa batasan-batasan yang bisa kita sampaikan sehingga mereka tidak menjadikan alasan-alasan tersebut sebagai suatu excuse sehingga mereka bilang oh iya saya punya alasan ini yang menurut mereka bahwa itu lebih penting seperti itu ya Mang ya. Merefer ke apa perumpamaan yang Tuhan sampaikan tadi gitu Amang. Jadi maksud saya minta diberikan batasan-batasan bahwa oke, saya bisa skip ini ketika saya ini, gitu loh, Mang. Ya. Terima kasih, Nang. Begini ya, sebelum saya jawab, pendidikan daripada uh, Yahudi, terutama untuk anak-anak, jauh lebih baik dari semua pendidikan yang ada di dunia ini. Ya, saya berani mengatakan itu. Terutama Taurat. Maka sampai sekarang mungkin hanya orang Yahudi yang paling pintar di dunia ini. Ya, itu hubungannya juga saya mengatakan sekalipun mereka sekitar berapa ya 85% tidak mengakui Yesus atau mungkin 80, tetapi saya mengatakan dengan mereka konsisten di Taurat, mereka jauh lebih unggul dari bangsa lain. Itu harus kita ingat itu. Ya. Jadi sekarang justru mungkin bagi orang tua dan anak-anak itu mereka tidak merasakan yang seperti itu. Maka kita melihat kelonggaran yang sangat longgar kepada anak-anak kita. Mungkin di situ masalah juga satu sisi. Ya, orang Yahudi itu kita melihat mereka itu sampai sekarang begitu ketat mempertahankan hukum Taurat. Bahkan sampai sekarang kita tahu itu ya tembok ratapan itu mereka masih ritus yang seperti itu masih tetap mereka lakukan. Bahkan kita tahu pendidikan orang Yahudi mungkin yang paling bagus karena pendidikan Yahudi itu terutama itu semasa dalam kandungan ya, dan mereka itu biasanya itu menghafal rumus-rumus terutama matematika diiringi dengan gemerincing air dan musik kira-kira seperti itu. Itulah saya pikir itu salah satu instrumen yang paling mendukung pertumbuhnya secara baik itu kandungan dalam di dalam kandungannya anak itu. Ya, yang mau saya katakan itu orang Yahudi dari segi metode pembelajaran terutama itu dalam kandungan jauh lebih baik dari bangsa-bangsa yang lain di dunia ini. Itu ada pengaruhnya. Ya, pertanyaan Inang tadi apa batasan-batasan? Saya pikir ini menjadi PR kita Inang ya karena itu relatif sekarang. Ya, mungkin di Serpong ini berbeda dengan di kampung. Ya, karena memang saya mengatakan itu terutama di kota-kota itu dahsyatnya handphone kalau saya melihat ini menjadi hantunya. Ya, sampai saya hari itu stop khotbah dari atas di gereja Jatinegara kayaknya. Pas saya khotbah di situ, saya stop dulu sekitar 2 menit, 3 menit karena mereka anak muda itu semua main game, main apa? Main sosmed. Ya.
Saya tanya sekolah minggu apa mainan mereka yang paling mereka sukai, gandrungi hari itu. Mereka itu justru menjawab itu hampir 20% lebih itu lato-lato. Ya, jadi yang paling bagus memang Amang Inang yang mendamping remaja ini coba dibikin dulu semacam angket apa kira-kira yang mereka sangat sukai di masa remaja ini. Atau sebaliknya apa yang mungkin membuat mereka agak-agak rapuh tentang ibadah ini. Apa yang menarik mereka tentang ibadah? Apa yang membuat mereka tidak menarik tentang ibadah? Itu perlu kita bikin angketnya kalau berhubungan dengan yang tanya Inang tadi. Saya pikir ya. Karena kalau kita mengatakan apa batasan-batasan, saya pikir itu relatif. Tetapi terutama kalau kami ini sudah semakin baik ya. Hari itu saya masuk ke remaja, handphone dimatikan semua. Itu sesuatu yang sangat-sangat saya pikir sangat-sangat dipuji. Dan bisa terlaksana di gereja kita Serpong. Aku angkat topi lah, terus terang. Di gereja lain susah itu. Itu suatu kemajuan itu, Mang Inang. Kalau anak-anak kita mau menyimpan handphonenya, tidak menonaktifkannya, saya pikir itu suatu yang sangat progres. Kira-kira seperti itu, Nang. Ya, Kak Linda. Kak Nia? Saya Kak Duma. Ya, silakan Kak. Amang, saya mau bertanya ini ya, yang dari buku juga ada tuh buku KTP. Seharusnya seperti apa bentuk kita menghormati hari Tuhan? Nah, kan saya udah berapa kali nih ikut ibadah remaja. Kadang di depan saya itu saya lihat remaja begitu datang, duduk, diam sampai selesai ibadah, kasih persembahan. Apakah hal tersebut Amang kira-kira sudah menguduskan hari itu, Amang? Karena kita sebagai orang tua kadang-kadang ngelihat di depan kita ya, cuma datang, duduk, diam, kasih persembahan, kayak gitu. Jadi seolah-olah cuman apa ya, badannya aja yang di dalam itu. Jadi bagaimana kita menyikapinya, Amang, selaku ya pendamping remaja dan juga orang tua gitu. Apakah kita pada saat itu juga harus langsung berkata kepada anak tersebut atau bagaimana caranya, Amang? Karena memang kan kebanyakan remaja kadang-kadang pikirannya itu jangankan remaja sih ya, orang tua juga kadang-kadang pikirannya kemana, badannya yang tinggal di gereja gitu, Amang. Tapi seringkali saya lihat remaja itu cuman duduk diam, kadang-kadang bernyanyi juga enggak gitu. Nah, bagaimana kita menyikapinya, Amang, untuk ibadah-ibadah selanjutnya gitu? Oleh hati, Amang. Ya, itu sangat menarik pertanyaan Inang, dan ini memang fakta, realitas. Jadi saya di Jakarta dulu pendeta seperti ini juga. Saya juga di Kota Bumi pendeta seperti ini juga. Saya juga pendeta di Medan 14 tahun seperti ini juga. Jadi kira-kira seperti ini perlu kerjasama kita antara orang tua, pendamping remaja, juga mungkin sintua, terutama pendeta. Ya, kenapa saya mengatakan demikian? Maka memang saya sendiri punya kesulitan tersendiri. Memang saya akui kalau memang saya 2 kali khotbah. Khotbah untuk orang dewasa jauh lebih mudah daripada khotbah untuk remaja. Jauh lebih mudah. Maka kalau saya memang seperti minggu yang lalu saya ke orang tua jam 8 ya. Saya mempunyai kesulitan tersendiri memang walaupun malamnya sudah saya pikirkan apa refleksi untuk remaja, saya punya kesulitan tersendiri. Ya, memang sebaiknya memang ya jangan dibikin remaja ini cadangan. Sebaiknya. Jadi nanti saya bilang ke gereja kita juga, kalau memang dia khotbah remaja, remajalah. Supaya dia mempersiapkan khotbahnya khusus untuk remaja. Karena memang kalau memang khotbahnya itu tidak mengena ke remaja, maka saya kalau khotbah biasanya itu saya bikin itu berupa lelucon atau apa. Karena mereka itu kebutuhan mereka itu. Tidak boleh serius-serius banget. Tidak boleh main kekerasan. Itu proses. Ya, jangan marah-marah. Pendeta tidak boleh marah-marah, pendamping juga tidak boleh marah-marah. Ya,
Jadi itu proses. Jadi tidak usah saya pikir, oh ini remaja gini kok diam-diam dulu. Rata-rata semua seperti itu. Nah. Tapi kalau sudah nafas bulung, justru kebalikannya. Karena saya sudah berapa kali masuk nafas bulung, sebaliknya hingar-bingar. Itu mungkin ya. Saya justru bertanya, kenapa di nafas bulung hingar-bingar? Nah, kira-kira seperti itu. Justru remaja kesannya kurang pede. Dia memang duduk, gitu. Baru kita tanya, kita bikin guyonan, baru mereka ada semacam dialog. Saya hanya sarankan juga, siapa yang khotbah termasuk Sintua, usahakan membangun komunikasi, tidak usah yang terlalu serius-serius banget. Ya, mereka tidak masuk akal mereka itu. Ya, usahakan juga khotbah renungan itu yang bersentuhan dengan kehidupan mereka. Maka cari apa sebenarnya yang digandrungi mereka. Itu baru khotbah yang reflektif. Maka mengkhotbahkan di orang dewasa dengan remaja ada kesulitannya. Apalagi khotbah di sekolah minggu, lebih sulit lagi. Itu saya alami. Hari itu saya khotbah di orang dewasa, khotbah di sekolah minggu, aduh gitu. Karena apa? Beda sekali ya. Kalau sekolah minggu apalagi kelas 0 sampai kelas 2 SD, aduh, apa yang mau kita khotbahkan di situ? Tidak ada yang mau kita khotbahkan di situ. Itu punya kesulitan tersendiri. Tapi yang paling baik pendamping remaja itu malamnya berdoa kepada Tuhan. Tuhan berkati pada kami besok. Pendetanya juga yang khotbah berdoa juga. Saya pikir itu sudah cukup ini. Kira-kira seperti itu. Bang, aduh mas, sorry ya. Untuk yang Amang bilang ini, bagi kami pendamping remaja, memohon kepada Amang sebagai panitia resort untuk mungkin ya Amang menghimbau mungkin yang lainnya mungkin ya. Seperti Amang bilang itu yang kami harapkan Amang. Remaja bukan sebagai bahan cadangan seperti Amang bilang tadi, khusus, dan kami sangat menghargai itu. Dan kami terkadang dari ibadah jam 8, kami kan mau juga penyegaran pribadi kami sendiri dalam sebagai pendamping remaja. Terkadang pendeta yang di jam 8 khotbahnya sama dengan yang di remaja. Jadi kami mengharapkan memang kita menghimbau kepada orang tua, makanan mereka beda dengan makanan dewasa. Maka kita harapkan Amang jangan bawa anaknya di ibadah umum karena makanan mereka berbeda. Kita bilang, sampaikan, ternyata yang kita terima di ibadah umum sama dengan di remaja. Jadi mohon Amang dia mungkin disinilah mungkin yang saling kita minta tolong lebih memperbaiki, mungkin lebih bagus lagi kan, selain seperti yang Amang bilang tadi, memang sebenarnya remaja itu kalau nggak kita awasi mereka akan ribut Amang. Mereka ribut tidak memperhatikan pengkhotbah, tetapi kita mengarahkan begitu pengkhotbah. Kalau mau sipata silap, maka tadi sipata itu memang karena itulah remaja itu cuma nggak berapa lama mereka bisa fokus yang mereka dalam ibadah. Jadi memang kami merpangido istilahnya ya memang khususlah dibuat seperti yang bilang tadi, disiapkan waktu dan memang temanya memang untuk sebagai untuk remaja disampaikan imam mulai dihamil. Nah, dong dapat syukur-syukur Amang. Jadi kan hukum Taurat keempat ini mengatakan kuduskanlah hari Sabat. Hari Sabat itu kan satu hari. Di samping sekarang ini yang kita balik lagi tadi temanya itu, kita Sabat itu sekarang ini ibadah, kita bilang. Ibadah itu cuma 2 jam. Sisa dari 2 itu apakah bagaimana cara kita mengkuduskan hari Sabat itu? Berarti kan 24 jam kita kuduskan. Karena Sabat itu kan hari beristirahat, istilah apa pengertiannya. Bagaimana sisa berikutnya itu Amang yang kami lakukan ya pure, cuma berarti kan kalau Sabat ini beribadah, baolan tu gereja beribadah 2 jam sesuai dengan waktu yang kami bisa pergunakan untuk beribadah. Bagaimana sisa waktu di luar dari ibadah itu Amang? Melihat Amang? Ya, saya pikir tadi kan sudah saya jawab tadi pertanyaan Ninang apa tadi itu ya. Ya, Ninang Nyonya Utahayan tadi ya. Itu saya jawab tadi, itu pertanyaan yang sama juga yang dibilang Amang ya. Sama juga jawaban saya ya. Jadi kita memaknai Sabat itu sangat dalam.
sangat dalam. Jadi menyangkut aspek sosial, ya, aspek juga ekonomi dan sebagainya. Itu sama juga memaknai konsep tentang habadiaon, ya, itu sangat holistik, sangat itu menyeluruh. Jadi ibadah juga Amang sangat menyeluruh, bukan hanya yang 2 jam itu ibadah. Lalu kita katakan, ya, seperti umat Israel itu, terutama kitab Amos, Mika dan lain sebagainya, Yesaya, Yeremia juga, Tuhan kami sudah sudah beribadah, kami sudah berpuasa katanya, bahkan kami seperti ini katanya, bahkan kami menyiksa tubuh kami. Mana balasnya katanya? Tuhan tidak akan jawab. Kenapa Tuhan? Karena apa? Mereka tidak melakukan keadilan. Mereka justru menekan orang lain. Mereka justru memang menekan orang miskin, orang lemah. Ya, itukah yang ibadah yang kamu lakukan, kata Allah. Ya, ibadah yang benar kamu mengunjungi orang miskin di penjara, yatim piatu. Itu baru ibadah. Kalau kamu sudah melakukan itu, maka saya akan buka tingkat-tingkat langit, katanya. Itulah ibadah, Amang. Jadi kadang kita hanya beribadah yang seperti yang bilang Amang itu sangat-sangat dangkal dan sempit. Kalau kita hanya beribadah 2 jam di gereja, 1 jam di gereja, lalu kita di luar sana menekan orang lain, memfitnah lain sebagainya, itu tidak ada gunanya, bahkan lebih berat hukumannya. Itu. Jadi ibadah di gereja harus bersentuhan dengan ibadah di luar gereja, itu katakan. Kalau itu tidak bersentuhan, itulah ibadah yang munafik, dan itu yang dipraktekkan itu orang-orang Farisi, ya, ahli Taurat. Itu yang mereka praktekkan. Maka Yesus mengatakan kepada orang lain, kamu katakan, ya ibarat gelas, kamu minum, kamu semua udah jorok gelasmu, katanya. Tu halak di doko kodeng kedengan, ya tu dirim daun. Ya ini kadang-kadang sering kita praktekkan dalam hidup kita. Kita keras kepada orang lain, sama diri kita lembek. Ini padahal ciri orang berhasil itu, orang sukses itu sebenarnya adalah kita harus keras kepada diri sendiri. Orang lain kita lembek. Itu baru benar. Itu tidak munafik lagi. Ya. Jadi yang dibilang Amang itu, memang kita menghargai ibadah itu, sabat itu. 1 jam, 2 jam, kita harus kusyuk mengikuti itu sebagaimana memang perintah Tuhan itu. Tetapi tidak justru mengekang kita untuk tidak berbuat sesuatu di luar sana. Ya, saya pikir. Jadi kalau pemahaman seperti yang dibilang Inang tadi juga, dia tidak mau warisan, tidak mau apanya, saya pikir itu hak dia. Dan itu memang kalau pemahamannya seperti itu, kenapa kita harus menghakimi? Itu. Jadi jangan Kristen susu. Ya, umpamanya Kristen susu, kalau dia beribadah lalu kita hakimi, itu Kristen susu, saya pikir. Ya memang seperti itu, kita biarkan seperti itu. Kalau memang membuat dia semakin dekat kepada Tuhan, why not? Tetapi esensi daripada ibadah, ya, terutama Sabat adalah, ya, bukan hanya kita katakan beristirahat di gereja memuji Tuhan, ya, tetapi kehidupan kita itu adalah memang senantiasa menjadi sarana Tuhan untuk beribadah kepada Dia melalui pekerjaan kita, kehidupan kita, aktivitas kita. Itu yang terutama. Harus bersentuhan ibadah di gereja dengan kehidupan kita sehari-hari yang menjadi ibadah. Itu kesimpulannya. Tanpa itu, maka munafiklah kita. Ya, tanpa itu. Dan ini yang sering terjadi. Ya, makanya di gereja dia Badia, ya, Roh Kudus, ya, di luar dia roh halus. Kira-kira seperti itu. Iya. Jangan. Amang, Mulai sedang Amang. ada yang mau kutanya Amang. Tanyakan Lainang. Ini Amang yang menindaklanjuti pertanyaannya Kak Nia Simanjuntak tadi, Amang, tentang adik remaja, ya. Itu yang menjadi pergumulan kami sampai saat ini adalah adik-adik remaja itu malas sekali bernyanyi, Amang. Jadi mungkin dihimbau lewat khotbahnya Amang supaya mereka rajin bernyanyi, apalagi pakai masker sekarang kan. Paling malas itu adik remaja itu bernyanyi, Amang. Malu-malu mengeluarkan suaranya, Amang. Itu pergumulan kami sampai detik ini, Amang, ya. Makasih, Amang.
Sama Iya, itu juga Amang mungkin bisa dimasukkan Amang tentang amplop persembahan yang kosong itu loh. Udah setiap minggu ada aja gitu. Jangan sampai udah dikasih orang tuanya tapi tidak di dikasih gitu ke persembahannya. Mungkin sekalian menyambung yang KDP tadi. iya Nang. Memang saya bilang tadi, Inang, Amang, bukan hanya di Serpong ini memang seperti itu. Jadi nggak usah terlalu apa ya, supaya panjang umur pendamping remaja ini. Jadi rileks saja, jangan terlalu dipikirkan ya. Dan Ya jam karena 10 itu ya, Mang. proses. Dan jam Ya 11 panjanglah umur semuanya ya pendamping remaja Mang Roni, Inang Ngasibuan, Inang Berjunta tadi, Inang semua orang, Inang Pandiangan, panjang-panjang umurnya. Boleh serius Amin, tapi amin. jangan terlalu serius lah. Jadi jangan marsak mengajari itu harus harus memang mengajari mereka itu harus memang tulus saja. Selanjutnya kan urusan Tuhan itu. Itu yang penting. Supaya jangan kita sakit lah. Jangan sakit ya. Harus panjang umur pendamping remaja ini. Amin. Amin, Amang, amin, amin. Jadi yang seperti ini. Jadi kalau mereka itu memang sungkan nyanyi, memang seperti itu rata-rata. Nah, ya, apalagi mungkin lagu itu tidak mereka kuasai. Maka itu lagu-lagu itu diusahakan tidak yang sulit-sulit lah. Ya, kalau menurut saya, karena memang mereka belajar lagu lagi dan sebagainya, diusahakan itu lagu-lagunya itu yang gampang apanya mungkin ya, ya daripada tidak nyanyi. Itu masalah kita. Ini sebenarnya karena mungkin kita tidak tahu siapa yang, makanya hari itu yang hari Minggu saya sebutkan nama-nama mereka itu hanya dua ya, hanya satu yang pas. Ya, siapa yang namanya ini? Dan aku begitu banyaknya remaja itu saya tanya namanya ini tidak ada. Jadi kebanyakan nama-nama yang pasaran rata-rata semua ya, nama-nama yang tanda petik Latin, ya, nama-nama Inggris, nama-nama Yunani dan sebagainya itu mereka bukan nama Batak yang banyak. Terus terang, nama-nama remaja itu kebanyakan bukan Batak. Itu salah satu indikator mungkin ya, indikasi sesuatu ada sesuatu gitu ya berarti kita sudah terlalu maju mungkin ya itu orang tuanya nama-namanya itu tidak orang Batak ya rata-rata ya paling satu dua terutama perut Alkitab nama Alkitab itu sangat sedikit ya terutama jadi kalau bernyanyi itu mereka tidak mau mungkin kepribadiannya mungkin makanya kita bikin angket apakah kepribadian mereka itu introvert atau ekstrovert. Ya anak saya di sini ada yang seperti itu juga. Jadi tapi kalau di rumah dia enak kita ngajak ngobrol. Jadi membangun suasana mereka itu supaya agak rileks itu membutuhkan keahlian juga di situ. Menciptakan supaya mereka berkomunikasi dengan kita juga itu tingkat kesulitannya lumayan. Itu yang perlu kita ingat ya. Jadi jangan source sendiri, itu saya mengatakan ke pendamping remaja. Jangan kita mengatakan karena ini sudah ibadah program harus selesai jam segini. Jangan itu menjadi target. Sebab saya lihat ada kesan yang seperti itu, selesai jam sekian. Urusannya tidak dengar itu bukan urusan saya, kira-kira seperti itu. Jangan sampai kita terjerumus kepada hal-hal yang seperti itu. Jadi kita jadi jemu sendiri mengajari mereka. Itu. Jadi saya tidak tahu remaja ini seperti yang dibilang Inang tadi ada yang ribut dan lain sebagainya. Saya kurang mempelajari mereka ya. Tapi rata-rata mereka memang tidak mau bernyanyi. Ya, tapi coba kita tanya dulu apa lagu yang mereka tahu. Karena di Parguru Malua saya tanya itu Kidung Jemaat. Jangankan buku di Kidung Jemaat mereka itu wah satu aja saya tanya nggak ada yang lancar. Di Parguru Malua satu saja. Apa Kidung Jemaat yang kamu lancar nomor berapa? Itu nggak ada yang tahu. Nah, itu. Jadi perlu juga ya jangan kita mengatakan ini tidak mau bernyanyi. Mungkin selain daripada mentalnya kurang, ya mungkin lagunya kurang pas juga ya. Makanya perlu dilatih mereka itu nyanyi kita hari Minggu depan kira-kira ini. Tolong dihafal kira-kira seperti itu. Itu bisa menjadi PR.
Minggu depan ini nyanyian kita dari Kudus Jemaat nomor sekian, harus hafal ya. Bahkan kalau perlu seperti di gereja kita bikin semacam rewardnya, ya. Ada hadiahnya. Ya seperti sekolah minggu itu kan kreativitas mengajar sebenarnya, supaya kita jangan hanya terbelenggu dengan liturgi yang kesannya bagi mereka itu monoton. Nah itu jadi perlu kita pikirkan itu sama pendampingan aja Amang Inang, ya bagaimana itu memang kita tanya dulu apa nyanyian yang mereka suka, kira-kira seperti itu. Dan apa nyanyian yang benar-benar mereka hafal, perlu kita tahu juga. Jangan-jangan kita sajikan itu buku nyanyian itu entah dari Kudus Jemaat atau dari apa lain sebagainya, itu mereka tidak tahu. Maka mereka diam. Itu saya tanya ke Amang Inang semua di sini, apa mereka sudah tahu lagu itu? Ya itu perlu kita tanya. Kalau tidak tahu, perlu itu kita mengatakan ke mereka, tolong lagu kita minggu depan ini salah satu, kira-kira seperti itu. Ya, karena memang di beberapa ibadah kami dulu waktu saya di Jakarta dulu itu malah saya ambil juga itu dari pop rohani. Ya, pop rohani ya yang membuat mereka agak bersemangat ada. Sekalipun kita masukkan tetap dari Kudus Jemaat, dari buku ND, ya tetap ada itu. Tapi ada pop rohani yang mereka tahu, kira-kira seperti itu. Ya, tapi nggak tahu saya di sini bagaimana ya, babanya liturgi ya. Yang kedua, amplop kosong ini, saya pikir itu ya ini menjadi beban kita ya. Kebetulan nih baterai saya juga sudah mau habis ini apa ya. Ramat, tolonglah baterainya Mat di kamar Mat. Itu Amang, kalau amplop kosong itu Inang, saya pikir itu sangat prihatin lah kita. Makanya saya mengatakan itu ya orang tuanya tolong diperhatikan. Itu saya pikir itu dosa berat juga itu. Kira-kira seperti. Bentar Amang, saya ambil dulu apa ya karena sudah mau habis ya. Ganjel kan nedang ganjel. Jangan pusing kali kalian karena nggak mau remaja nyanyi. Harus panjang umur kalian loh. Gimana Inang? Hilang belum jam 11 Amang, harus panjang umur para PDR Amang. Iya, gimana jadinya? Ya udah. Ya. Mau ini ya, Mang, mau menyangkut pertanyaan tadi ya. Kenapa remaja nggak mau nyanyi gitu ya? Yang satu. Jadi Naposo yang sekarang ya, Naposo sekarang itu adalah mayoritas remaja kita dulu ya, Mang ya. Ya. Jadi yang saya lihat ketika di Naposo dia begitu aktif, begitu beda sekali dengan dia waktu masa remaja. Jadi rata-rata yang saya lihat di Naposo sekarang, ketika remaja mereka sangat diam, pasif gitu, nggak seperti sekarang. Nah, saya sampai pada suatu kesimpulan Amang ya, mereka ada di gereja aja sudah bersyukur gitu ya. Terkadang seperti yang Amang katakan tadi, ada sebagian yang memang introvert, ya kan? Jadi karena keintrovertnya, jadi dia agak-agak sungkan untuk bernyanyi, misalnya seperti itu. Ada mungkin sebagian lagi yang merasa tidak bergairah dalam bernyanyi karena mungkin lagu gitu ya, Mang ya. Tapi yang mau saya tekankan adalah bahwa ketika mereka datang ke gereja, ketika firman disajikan, ketika puji-pujian dinyanyikan, itu kan tidak berlalu dengan sia-sia ya, Mang. Pasti firman itu bekerja. Mungkin tidak sekarang, tapi nanti. Seperti adik-adik Naposo sekarang. Saya sebenarnya merasa takjub ya, Mang ya. Karena ketika remaja mereka saya lihat tidak begitu menonjol. Nggak mau bicara, segala macam. Tapi ketika di Naposo, ketika terus ada anak-anak itu yang kuliah di tempat lain, mereka menjadi leader. Saya pikir itu ada juga buah dari firman yang ditabur mereka di masa remaja. Jadi mungkin ini menjadi semangat buat kita ya,
sebagai pendamping remaja, is okay, nggak apa-apa. Kita nggak usah sedih, kita nggak usah depresi ngelihat tingkah laku adik remaja sekarang. Tapi saya pikir ketika kita merangkul mereka ada di gereja, merangkul mereka di dalam KTB, itu menurut saya sesuatu yang luar biasa. Dan kita hanya alat Tuhan, dan selebihnya Tuhan yang punya rencana ya, Mang, buat adik remaja mereka. Jadi tetap semangat, jangan jangan betul. Turun semangatnya gitu ya, Mang ya. Itu, Mang, melihat ya, Mang. Ya, memang itu, Mang Inang, ya seperti yang saya mengatakan tadi, itu jangankan remaja, anak-anak sekolah minggu itu kita melihat itu kadang sebel ya, melihat mereka itu nggak dengar apa-apa ya kesannya. Tetapi kita harus ingat di mana firman Tuhan ditaburkan, di situ Roh Kudus bekerja. Itu harus kita ingat itu. Ya, jadi itu bukan kekuatan kita. Jadi kadang orang merasakan, tidak ada artinya ibadah itu, ya, padahal itu banyak sekali ibadah gunanya. Banyak sekali karena Roh Kudus yang bekerja di situ. Tapi kalau ibadah itu tidak benar-benar kita persiapkan, ya, saya pikir di situ mungkin kita katakanlah itu disitulah kesalahan kita kepada Tuhan. Kalau kita tidak persiapkan itu. Tetapi kalau kita sudah persiapkan itu, ya saya pikir itu kan proses. Jadi kita jangan merasa ya jadi gini lalu kita emosi dan sebagainya. Saya pikir tidak ada gunanya. Ya, pendamping remaja ini perlu sehat-sehat lah, nggak usah terlalu mikirkan itu. Pokoknya kita lakukan pekerjaan kita serahkan kepada Tuhan, kita usahakan teknik yang bagus untuk semakin kreativitas mereka kepada mereka. Selanjutnya itu, saya pikir itu urusan Tuhan itu dari saya. Nah, jangan jemu-jemu itu, jangan jemu-jemu, jangan bosan. Ya. Amin, Amang. Baik, Kakak Abang, apakah masih ada yang mau ditanyakan? Kak Clarissa, Kak Ratna, belum ada suara nih. Ratna, Kak Wina, Kak Devi. Kak Clarissa tuh, open sama Kak Ratna. Kak Risa, Silakan, Kak. Kak. Cukup, Kak, Bang. Kenapa, Kak? Udah oke, Bang. Udah oke. Kak Ratna, Udah jelas sekali, Bang. apanya yang jelas, Kak? Pemaparan Amang lah. Oh, itu maksudnya, Kak. Iyalah. Oke, Kak Duma, udah tengah 10, udah sehat-sehat kita. Ini batas biasanya untuk sermon juga tengah 10. Ya. Ingatin. Terima kasih Amang atas pemaparannya malam hari ini. Terima kasih juga Kakak Abang atas segala pertanyaannya ya. Jadi bisa menjadi bekal buat kami semua, Amang. Baik, kita akan melanjutkan. Kak Rina. Nanti doa penutup dari Amang ya, Amang. Amang Pendeta. Ya. Kak Rina. Jauhkan kami
dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri. Ya, Amang, doa penutup, Amang. Kok mati, Amang? Udah selesai ya, Mang? Doa Hah? penutup udah selesai. Udah selesai? Doa Oh ya, penutup. Doa oke, kita penutup, berdoa. Amang. Oke, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk sermon sebagai persiapan kami untuk anak-anak remaja, terutama dalam KTB ini. Kami menyerahkan semua yang menjadi pergumulan, terutama Amang Inang, pendamping remaja. Tujuan utamanya yang mereka pergumulkan sebenarnya agar anak-anak remaja semakin baik, termasuk ibadah yang semakin baik, semakin teratur, dan semakin berkualitas. Bantu Amang Inang yang menjadi pengurus pendamping remaja. Pertama, berikan kesabaran, agar di dalam kesabaran yang seperti itu mereka boleh melihat perbuatan Tuhan, karena ibadah itu hanya sarana saja. Kami yakin hanya Tuhan yang membuat mereka semakin lebih baik. Tapi kami sarana Tuhan untuk mendatangkan kebaikan melalui ibadah yang semakin baik untuk remaja. Oleh karena itu, berikan kesabaran kepada Amang Inang pendamping remaja, kekuatan, hikmat, dan juga kami doakan kesehatan untuk pendamping remaja ini, agar senantiasa boleh melayani gerejamu melalui remaja ini. Berkati Amang Inang semuanya. Berkati anak-anakmu remaja. Bukan hanya di hari Minggu mereka boleh merasakan sentuhan Tuhan dalam ibadah, tetapi terutama boleh mereka menjadi anak-anak Tuhan di dalam sekolahnya yang berkualitas, di dalam masa depannya kelak, karena mereka senantiasa menaruh harapan kepada Tuhan. Berkati juga orang tua mereka Tuhan, berikan kepada mereka hikmat kebijaksanaan agar orang tua juga lebih memperhatikan anaknya supaya berkualitas di dalam hal rohani mereka, ibadah mereka, hubungan mereka dengan Tuhan. Terima kasih untuk ibadah kami malam ini, sermon kami bersama Abang Kakak, Amang Inang, pendamping remaja malam ini. Berkati pertemuan kami, berkati sermon kami, kiranya menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapak. Kami mau berdoa, kiranya Tuhan mengabulkan doa kami. Kita sama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai, memberkati kamu sekalian. Amin. Raja Godang ama Pandita Nami
Makasih Amang. Ate godang Amang.